Ketika Buya Qurtubi mengkoreksi tulisan dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani secara ilmu nahwu, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari oleh saya di sini. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Buya Qurtubi atau koreksinya itu betul, tetapi juga banyak yang tidak tepat ya. Tentu kalau dipertanyakan siapakah Buya Qurtubi, tentu beliau adalah orang besar, seorang kiai yang disebut Abuya. Dan saya menghormati beliau, kealiman beliau adalah orang besar, kiai yang disebut Abuya seperti yang saya katakan di awal tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau dan semua manusia itu adalah sama, al-insanu mahalul fawanisyan. Dan di sini saya bukan berarti menyalahkan dan boleh jadi juga koreksi saya yang salah. Tetapi coba kita mari perhatikan ya. Ketika Buya Qurtubi mengatakan bi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, itu seharusnya kata Buya Qurtubi la tu'rafu. Padahal di sini Kiai Haji Imaduddin itu sudah tepat, la yu'rafu. Kenapa la yu'rafu ini balik kepada lafadz nasab? Nasab ini adalah nasab dan khobarnya itu adalah jumlah mubtada khobaron fil asli, kemasukan lafadz anna, sehingga yang tadinya mubtada jadi isimnya anna atau innali inna anna laita lakina la al dan seterusnya itu. Jadi begitu. Ini adalah bentuknya jumlah khobar jumlah. Ada robit yang balik kepada mubtada, di sini isimnya inna. Jadi la yu'rafu or iku oraden kene waruhi, apa sing oraden kene waruhi nasabu ba'alawi. Nasab bentuknya mufrad muzakkar. Itu ya. Jadi teman-teman ya, saya kira di sini Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani sudah benar. Dan ada hal-hal lain lagi teman-teman. Cuma dalam hal ini yang ingin saya ketengahkan adalah bahwa jangan sampai di framing oleh kita semua ini bahwa Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani itu tidak paham nahwu. Enggak. Kiai Haji Madzuddin itu paham nahwu, begitupun Buya Qurtubi paham nahwu dan ilmu-ilmu alat yang lain, entah mantik, entah balaghah. Cuma memang dalam penulisannya, dalam praktik itu hal-hal tidak ketelikuran, hal-hal tidak sadar, zalatul ketik, zalatul qiraah, zalatul lisan, ya itu kadang-kadang terjadi tanpa tidak disadari. Artinya kesalahan hal-hal teknis seperti ini, jangankan bahasa Arab yang sistematika penulisannya ketat, di dalam bahasa Indonesia pun itu sering terjadi. Oleh karena itu di dalam bidang penerbitan itu ada tim editor dan segala macam. Ya walaupun perbandingan ini saya tidak tahu apakah tepat atau tidak. Tetapi memang bahwa itu keliru, ya. Kiai Madzuddin ketika dikoreksi termasuk al-musawiyah itu juga seharusnya tidak menggunakan alif dalam bab nisbat, betul. Artinya Buya Qurtubi ini koreksinya ada yang betul tetapi juga ada yang salah. Gitu kira-kira ya. Kemudian di halaman 2 ketika Ba'alawi mana itu tadi? Minzuri wa amma ma fi kitabil fikratin nahdhiyah. Harusnya kan wa fiqhil hadarati. Ini kata Buya Qurtubi jawab ammanya itu di wafaqahu. Buya Qurtubi mempermasalahkan harusnya menggunakan alif setelah wafaqo yuwafiqu muwafaqatan. Harusnya kan gitu. Wajan qatala yuqatilu muqatalatan, jadala yujadilu mujadalatan. Walaupun di situ Buya Qurtubi juga koreksinya salah karena harus wafaqathu al-hadaratu. Meskipun begitu, di sini bukan jawabnya amma. Betul kata Buya Qurtubi kaidahnya amma kamah mayakumin syai'in wa falitil witilwiha wujuban ulifa. Setelah jawab amma itu pasti wajib ada fa. Itu di bawah jawabnya ada fadzalika. Ini adalah jawaban daripada amma yang mana adalah syarat, begitu Pak ya. Kira-kira teman-teman ya. Jadi jawab amma itu ada pada fa di bawah. Adapun ini fiqhil hadharah itu adalah nama kitab. Jadi bentuknya kalimat isim. Bagaimana dengan lafadz kitabai? Ini kan juga dipermasalahkan oleh Syed Qori. Ya, Tengku Muda Qori itu katanya kitabayil fikratin nahdhiyati wa fiqhil hadharati. Itu cara bacanya benar, tetapi ada juga cara baca yang lain. Misalnya gini, wa amma ma fi kitabayya. Jadi itu adalah tasniyah yang diidhofatkan kepada ya mutakallim begitu. Atau kita bayil fikratin nahdhiyati wa fiqhil hadharati. Kenapa? Karena kitab Fikratun Nahdhiyah dan kitab Fiqhul Hadharah itu adalah judul kitabnya Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani. Jadi adapun jawab amma di situ adalah fadzalika. Adapun lafadz dzalika yang dipersoalkan dari Buya Qurtubi yang katanya itu harusnya enggak ada alif, coba kita rujuk teman-teman di dalam kamus Al-Ma'ani. Di dalam kamus Al-Ma'ani itu ada penulisan dzalika tanpa alif dan dzalika dengan alif. Nah, ini yang kita maksud bahwasanya ilmu nahwu itu dinamis. Ilmu nahwu itu adalah dinamis. Misalnya begini, di dalam nahwu itu yang baitnya itu kafaja syuhada itu saya lupa, intinya ketika fiil itu failnya berupa tasniyah atau jama' itu
di dalam kalimat fi'ilnya harus dibuang tanda tasnya dan jamaknya. Tetapi dalam lugat Akalunil Barogis itu kalau teman-teman baca syarahnya itu sering terjadi penulisan misalnya alimu tilkal qabilatu. Nah, tilkal qabilatu ini jadi fa'il lafaz alimu, dan alimu ini tanda jamaknya tidak dibuang. Itu lugat Akalunil Barogis. Tetapi kalau kita merujuk pada kaidah alfiyah itu memang dibuang tanda tasnya dan jamaknya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, maksud saya di sini bukan merasa saya ini sudah benar. Dan saya tidak mengatakan bahwa Buya Qurtubi itu salah, tetapi kita juga harus sadar bahwasanya setiap manusia itu punya sisi ketidaksadaran, punya sisi keluputan. Dan ketika Buya Qurtubi wa ayyakuna nasabuhu mutasilun itu mengkoreksi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu udah benar bahwa di sini betul Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu salah. Jadi wa ayyakuna nasabuhu mutasilan, harusnya begitu. Jadi Kiai Imaduddin itu keliru tidak meletakkan alif di lafaz mutasilun. Kenapa? Karena tarfa'u kanal mubtadas man wal khobar, ya. Tangsibuhu kakana sayyidan Umar. Jadi khobar kana itu memang harus dibaca nasab gitu ya. Cuma persoalannya apakah ketika Kiai Imaduddin keliru mengatakan seperti itu, apakah dapat disalahkan sepenuhnya? Ya enggak. Seperti tadi bahwa manusia itu jangankan dalam menulis, membaca bahasa Arab pun sering keliru. Sekali lagi karena ilmu nahwu itu dinamis dan ditambah ketika kita tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Nah, karena kedinamisan itulah banyak sekali peluang-peluang dalam literatur Arab itu memungkinkan dibaca ini dan memungkinkan dibaca itu. Seperti tadi kita bayya al-fikrati an-nahdhiyati wa fiqhil adh-dhurati itu juga memungkinkan dibaca kitabayil ya. Dibaca tasniyah, dibuang nunnya, nunan talib i'raba au tanwina mimma tuhdhif katurisina itu. Memungkinkan dibaca seperti itu. Gitu. Ya mungkin ini saya salah ya, silakan dikritik juga. Tapi di sini bukan berarti saya maksud menggurui. Tentu Buya Qurtubi adalah abuya, kiai besar. Dan begitupun Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah seorang mu'alif di dalam kitab-kitab yang telah ditulisnya. Artinya kesemuanya itu masih berpotensi untuk salah. Saya pun begitu. Ketika ngonten YouTube pun sering ya, artinya salah baca itu sering. Nah, kira-kira begitu. Cuma apakah ketika kesalahan itu tidak sadari ketika kemudian ada yang memberitahu? Ya tentu pasti tahu. Artinya kita sadar bahwasanya kita salah. Dan kita tahu bahwasanya kita salah itu berdasarkan pengetahuan kita. Kenapa bisa salah? Karena kita ketika menulis atau ketika membaca itu tidak sadar. Kalau kata orang Banten itu orang ketelikuran. Begitu ya teman-teman ya. Jadi maksud saya di sini nggak perlu ribut-ribut, hanya persoalan teknis, hanya soalan penulisan. Tentu di sini bagi teman-teman penulis yang mungkin apalagi penulisan sastra ya, yang cara membuat paragraf, cara membuat sebuah kalimat utuh, kalimat yang intransitif dan transitif itu kemudian ada ide pokoknya, kemudian bagaimana membuat ide pokok dalam satu kalimat, ide pokok dalam satu paragraf. Lah itu nggak sembarangan juga, sama menggunakan kaidah-kaidah sebagaimana bahasa Arab. Kemudian ketika Buya Qurtubi mengkritik tentang fima alqaitu, nah itu kan Buya Qurtubi mempertanyakan itu ma masdariyah atau ma mausul. Walaupun itu juga pertanyaan yang kurang tepat dan sudah dijawab oleh Buya Qurtubi sendiri. Buya Qurtubi mengatakan bahwa ma masdariyah atau ma mausul itu harus nyambung maknya. Kalau menurut saya itu hanya salah cetak komputer saja. Artinya keketik spasi atau apalah. Begitu ya teman-teman, semua orang paham bahwasanya fi dan seterusnya ma itu pasti nyambung. Misalnya dibuat ma mausul fi ma ing jrone barang alqaitu nemu sapa isun ing ma, ngebuang aid fi aidin mutasilin ing tasab bi fi'lin awasfin kama narju yahab, atau dibuat ma masdar pun begitu, ma ing barang fi ma ing jrone barang alqaitu nemu sapa ing sun, udah selesai. Artinya yang begini-gini ini betul bahwa memang itu terjadi beberapa catat penulisan di dalam kitab Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi itu faktornya itu banyak. Bukan katakan bahwa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini nggak paham nahwu, nggak begitu. Walaupun Buya Qurtubi juga nggak ngomong gitu. Maksudnya ketika banyak sekali netizen yang mungkin mengira bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani nggak paham nahwu, ya nggak gitu juga. Beliau itu paham nahwu. Baik Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Buya Qurtubi itu sama-sama orang alim. Cuma walaupun ada narasi Buya Qurtubi yang mengatakan istilah punten kadal-kadal itu apalah, itu nggak pantas menurut saya. Ya ini maaf saja ya. Ya teman-teman bisa berpikir secara nalar sehat. Mungkin ada santrinya Buya Qurtubi atau siapapun ya. Coba kita pikir secara akal sehat itu waras atau tidak.
Ya, dengan mengatakan kadal segala macam itu, saya pikir itu tidak etis lah ya. Kira-kira itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu detail ya, karena tentu ini kan dibahas kiai, yang kiai itu pun sudah tahu sebetulnya, dan begitu pun teman-teman sebetulnya sudah tahu. Ya, jadi ilmu nahu itu sekali lagi dinamis, begitupun bahasa Indonesia ada tanda baca koma, titik, titik dua, titik koma, itu masing-masing itu memiliki maksud dan pengertian masing-masing. Itu kalau kita gunakan, amalkan sehari-hari, betapa banyak kerancuan dalam ketika ngetik WhatsApp, ngetik status itu. Kalau benar-benar kita ini harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Cuma ketika lafadz itu bisa dipengerti, artinya tidak mengaburkan substansi dari isi kitab itu, janganlah ketika dalam membahas kitab itu malah kabur kemana-mana. Wacananya, pembahasannya, alurnya, begitu ya. Jadi khawatir jika ada perdebatan seperti itu, dimanapun adanya, itu malah mengaburkan mahalun nizaknya, mengaburkan inti pokok persoalannya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekeliruan. Ya. Jadi sekali lagi juga saya ngomong mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.